Kalian pernah gak sih ketemu sama seseorang untuk pertama kalinya, tapi waktu ngeliat dia kalian langsung kayak gini, duh, gue pengen banget ketemu dia lagi. Duh, pokoknya gue harus ketemu sama dia lagi sih, entah cepat atau lambat. Gue nggak tahu kalian pernah ngalamin atau enggak. Yang jelas di sini gue pengen cerita bahwa gue pernah. Dan di situ rasanya indah banget. Karena waktu itu gue memang sudah kagum sama dia dari awal. Mungkin kalau di breakdown 2 tahun yang lalu gue kagum banget sama dia. Dan pada akhirnya 2 tahun setelahnya gue dipertemukan sama dia. Waktu ngeliat dia tuh gue langsung kayak berdoa dan minta sama Tuhan. Ya Tuhan, semoga kalau misalkan umur gue panjang dan semoga juga umur dia panjang, gue bisa dipertemukan. Entah cuman papasan aja tuh kayaknya udah bahagia banget rasanya. Itu kayaknya udah sesuatu yang such a blessing banget lah. Karena gue bisa ngeliat dia still alive. Meskipun dia mungkin gak notice gue, dan itu gak apa-apa karena gue pengen lihat dia baik-baik aja. Mungkin itu yang namanya definisi cinta kali ya. Kita senang lihat dia senang meskipun senangnya bukan karena kita. Jadi gue bakalan bawain tema, judulnya Kenapa Rasa Sakit Itu Perlu Ada. Well, sebelum kita ke pembahasan utama, gue pengen nanyain dulu nih satu-satu dari kalian. Karena kayaknya udah beberapa banyak podcast yang gue lewatin tanpa nanyain kabar kalian. Hai, kalian apa kabar? Selamat bulan Juli ya. Semoga di Juli ini, aku dan kamu sama-sama bisa dapetin kebahagiaan. Ya, bukan kebahagiaan yang terlalu besar, tapi kebahagiaan yang sederhana aja. Kayak bisa sehat dan terus ngeliat keluarga, orang-orang terdekat kita juga baik-baik aja. Jadi kita langsung lanjut aja ke obrolannya teman-teman. Well, gue gak pakai naskah sama sekali karena udah sangat tersusun rapih di ingatan gue dan di isi kepala gue. Kita mulai dari tubuh, kesehatan. Kalian pernah gak sih ngerasa kalian sudah sangat mengatur pola makan dengan baik, ngatur jam tidur dengan baik, tapi kayaknya badan jadi drop, badan jadi sakit. Memang kadang kita sudah mau sedisiplin apapun itu, olahraga rajin, ada saatnya kita down dan kita merasakan sakit. Kalau udah gitu kan kita jadi ke dokter, pesan obat di puskesmas atau di apotek, atau sekedar rebahan untuk istirahat dan mungkin makan bubur atau mungkin dikerokin atau apapun itulah. Pokoknya membuat hal di tubuh kita tuh jadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau kayak gitu sama halnya dengan perasaan teman-teman. Nah, balik lagi, waktu itu kan gue memang sangat kagum banget sama dia. Orang yang itu. Ini curcol ya, orang yang inisialnya A, yang kayaknya selalu gue bawa di podcast manapun, di monthly video gue, kayak video bulan Juli, video bulan Juni, video Februari, Januari, itu inisialnya selalu A. Gak pernah ganti-ganti. Karena waktu itu gue memang cuman kagum aja kan sama dia. Akhirnya gue bisa ketemu tuh. Padahal gue gak berharap bahwa gue pengen ketemu. Gue berharap gue pengen ketemu, tapi gue gak berharap ketemuannya itu bakalan seperti sekarang. Maksudnya, gue tuh sampai benar-benar ngobrol sama dia, sampai benar-benar curhat sama dia bahkan. Dan waktu gue berdiri di hadapan dia, dan dia juga ngeliat gue, dia tahu gue, dia notice gue bisa denger suaranya, gue bisa denger embusan napasnya. Di situ gue merasa gue bersyukur banget, asli, gue bersyukur banget. Di situ gue jadi paham bahwa Tuhan bakal ngabulin doa kita. Ya, kan karena gue berdoanya di awal, semoga gue bisa ketemu sama dia lagi, entah kapan gue bakal mau nunggu. Akhirnya 2 tahun setelahnya gue ketemu sama dia lagi. Di pagi hari banget, pagi-pagi banget. Itu indah banget sih, asli indah banget. Dan di situ gue sadar bahwa iya, Tuhan bakal ngabulin doa kita. Kalau mungkin misalnya lama, mungkin memang perlu waktu untuk dikabulkan. Dan kalau misalkan belum terkabulkan, itu bukan berarti gak dikabulkan, tapi mungkin doa lo bakal diganti dengan harapan-harapan yang mungkin lebih suitable untuk lo, yang lebih berhak lo dapatkan, atau mungkin lebih baik dari apa yang lo minta sekarang. Jadi percaya aja, tetap berdoa dan tetap berharap ya teman-teman.
Dan gue ketemu sama dia, ngobrol-ngobrol banyak hal tentang hidup, tentang kuliah, dan tentang perjalanan proses menuju pendewasaan masing-masing. Gue suka banget sama dia, pembawaannya, enjoy banget. Tapi ini yang salahnya, karena gue emang sudah kagum dari dulu kan. Sebelum dia tahu gue udah kagum banget sama dia. Jadi gue terlalu menaruh harapan yang terlalu tinggi, iya. Gue terlalu baik sama dia juga, iya. Jadi waktu itu mungkin hal-hal yang harusnya orang itu ada di level simpati, gue udah masuk ke level empati gitu ya. Ketika dia kenapa-napa, gue bakal selalu bantuin. Kayak 24/7 gue selalu ada gitu buat dia. Kayak gue disuruh A, gue bakal ngelakuin. Gue disuruh B, gue bakal ngelakuin. Selama gue bisa kenal sama dia, gue bisa dekat sama dia, ya udah, gue bakal tetap lanjut. Tapi itu yang salah, teman-teman. Itulah kenapa gue bikin judul Kenapa Rasa Sakit Itu Perlu Ada. Mungkin memang dia gak secara langsung bikin rasa sakit itu ke gue, tapi Tuhan menghadirkan rasa sakit itu ke gue bukan karena gue jahat, atau bukan karena dia jahat, atau bukan karena gue sudah melanggar rules yang gue buat. Bukan. Tapi Tuhan memberikan rasa sakit itu biar gue sadar bahwa mungkin memang bukan dia orangnya. Mungkin memang harusnya gue berpindah ke orang yang lain, yang lebih appreciate dengan kebaikan gue. Gue pernah bilang entah di episode berapa, gue lupa, bahwa yang namanya hubungan itu sifatnya take and give. Bukan yang paling, tapi yang saling. Jadi kalau misalkan gue yang selalu memberi, tapi dia enggak, tapi dia cuman kayak bahkan bilang terima kasih aja enggak, capek banget rasanya. Capek banget. Itu kayak bukan pacaran atau bukan melakukan sebuah hubungan, tapi itu kayak berjalan sendiri sama patung gak sih? Ngobrol sendiri, usaha sendiri, gak ada respon sama sekali. Jadi gue tangkap dari situ bahwa wah, mungkin memang harus gue lepasin nih. Karena kalau terlalu lama menggenggam dan melukai diri gue itu gak baik juga. Nah, itu sama aja sama kayak hal-hal yang bikin kita capek sih. Kalian di sini sering itu gak sih jogging pagi atau jogging sore? Ketahuilah hal-hal atau limit yang kamu punya. Maksudnya, ketika teman kamu mungkin jago banget lari, atau mungkin karena sudah sangat sering lari, jadi dia tuh kayak bisa 7 atau 8 kali putaran lapangan besar. Mungkin kita cuman bisa antara 4 atau 3 lah. Bahkan kayaknya 3 tuh udah capek banget, udah ngos-ngosan banget. Dan kita bilang, kok dia bisa ya lari 5 atau 6-7 putaran, kok gue gak bisa ya. Dan akhirnya kita pembuktian tuh. Pertama, kita jadi ngelawan batas diri kita. Kedua, kita jadi gengsinya tuh tinggi dan naik karena kita pengen ngalahin dia. Dan ketiga, kita jadi lupa sama kelemahan kita atau limit kita sendiri. Dan itu yang bikin kita capek. Gue pernah tuh kayak gitu juga. Hanya karena egois sih. Hanya karena egois dan gak mau dibilang lemah. Padahal kalau misalkan emang gue lemah, ya udah akuin aja gue lemah dan gue cuma bisa 3 putaran. Akhirnya gue pingsan. Untungnya ada yang nolongin. Dan disitu gue jadi paham bahwa buat apaan sih kayak gitu? Buat apaan sih buat terlihat keren di mata orang lain? Kan pada akhirnya penilaian tuh bakal jatuh ke diri sendiri gitu loh. Karena kalau misalkan lo terlalu berpangku tangan atau terlalu berpatokan sama orang lain, tuh bakalan susah banget dapetin kebahagiaannya. Dan gitu. Makanya tadi gue kasih judul Kenapa Rasa Sakit Itu Perlu. Balik lagi ke masalah percintaan. Kayaknya gak baik juga deh kalau misalkan gue terus-terusan sama dia. Bahkan waktu itu di hari kemarin, karena itu sudah 2.50 pagi karena udah ganti hari. Jadi di hari kemarin dia tuh minta tolong banget sama gue. Iya, si inisial A itu asik. Dia nge-DM gue dan minta tolong sesuatu. Itu sesuatu yang cukup besar sih, yang mungkin orang lain tuh gak bakalan berani untuk nyuruh gue kayak gitu. Di sisi lain gue senang karena gue masih bisa dipercaya sama dia. Tapi di sisi lain gue juga mikir, apa di sini gue dimanfaatin ya? Atau di sisi lain gue jadi mikir, wah, gue dikasih tugas dan amanat sebesar ini, berarti gue dipercaya banget dong sama dia. Setelah banyak pertimbangan gue pikirin, akhirnya gue jawab, sorry banget ya, untuk kali ini bukan bermaksud apa-apa, tapi gue gak bisa.
gue nggak bisa, maaf ya. Akhirnya gitu aja. Gue di situ bersyukur dan gue bangga sih karena gue bisa ngucapin kayak gitu ke orang yang gue suka. Bayangin, orang yang gue suka, orang yang dari dulu gue pengen banget ketemu dia, pengen banget papasan doang sama dia, tapi gue bisa ngomong kayak gitu ke orang yang gue suka. Karena apa? Karena rasa sakit itu perlu ada, teman-teman. Memang kalau misalkan gue lanjutkan, gue bakalan senang di awal, tapi di akhir bagaimana? Mungkin gue bakal jadi berharap bahwa dia bakal ngelakuin hal yang sama ke gue, dia bakal berkorban juga kayak gue. Tapi hal-hal yang kayak gitu yang gak sehat, hal-hal yang kayak gitu ngebuat kebaikan jadi pamrih. Dan hal-hal kayak gitu ngebuat benih-benih ekspektasi dan menghancurkan diri sendiri tuh jadi gede banget. Jadi gue bersyukur kenapa rasa sakit itu perlu ada, karena gue jadi bisa lebih berpikir secara logis. Gue jadi bisa lebih mengambil keputusan dengan bijak bahwa kalau misalkan orang lain bisa nyakitin diri gue sendiri, ya udah, gak apa-apa. Tapi jangan sampai gue yang membuka celah untuk menyakiti diri sendiri, karena gue justru itu gak baik, teman-teman. Seperti tadi, tubuh yang udah dijaga, pola makan yang udah dijaga, jam tidur yang udah dijaga, tetap bisa sakit. Dan apalagi hubungan yang cuman gue doang yang selalu memberi, sedangkan dia enggak. Itu sudah gak sehat dan toksik banget sih. Jadi gue gak ngerti dan gue gak tahu apa yang kalian alamin saat ini. Mungkin kalian lagi senang banget, happy banget, ketawa ketiwi, atau mungkin kalian malam minggu ini lagi ada di rumah teman kalian karena sekarang udah new normal. Mungkin kalian juga ada yang cuma di dalam kamar nikmatin makanan, atau mungkin emang nungguin podcast ini update. Terima kasih kalau kayak gitu ya. Atau mungkin ada yang sedih banget, ada yang lagi berduka, atau ada yang lagi biasa aja, atau mungkin ada yang lagi mati rasa, mau nangis udah gak bisa dan mau ketawa rasanya susah. Tetap bertahan ya. Tetap bertahan karena kalian sudah berjalan sejauh ini. Buktinya sudah bulan Juli, kalian masih tetap bisa dengerin podcast ini. Selamat ya. Kalau misalkan kalian ada di fase kayak gitu, jangan sungkan-sungkan untuk keluar. Jangan sungkan-sungkan untuk keluar apapun itu. Entah dari persahabatan, dari zona pertemanan, dari hubungan. Ya pokoknya keluarlah. Keluar ke hal-hal yang bahkan mungkin enggak mendukung kemajuan diri kalian. Karena alangkah baiknya suatu hubungan sama orang lain tuh didukung dan ditopang dengan kemajuan individu masing-masing. Kayak saling menghargai, saling mendewasakan, dan saling membantu untuk mencapai cita-cita dan goals masing-masing. Kalau misalkan kalian terjebak di zona pertemanan yang sangat-sangat toksik, bilang aja, sorry gue gak bisa ya terus-terusan di sini. Bukan bermaksud buat ninggalin lo, tapi gue rasa zona ini udah gak sehat untuk gue. Jujur aja gak apa-apa, karena mereka juga gak tahu kan isi hati kita kayak gimana. Karena mereka bukan dukun dan orang-orang pintar kayak yang kalian tahu lah maksud aku gimana. Jadi begitu teman-teman, kenapa rasa sakit itu perlu ada, untuk kita percaya dan untuk kita sadar bahwa bahagia itu kita yang buat, bukan orang lain. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan mereka. Dan kayaknya gue belum ngomong ini kan di episode ini. Dan kenapa kita sering kali mendengar, yuk mari kita usahakan kebahagiaan, bukan yuk mari kita usahakan kesedihan. Terus ada juga yang nanya, Kak memangnya porsi bahagia dan sedih itu gak sama ya? Gue rasain sih gak sama sih. Kalau misalkan sama, kayaknya gak mungkin deh kita ada kata-kata yuk mari kita usahakan kebahagiaan. Pasti bakal banyak sedihnya. Dan kenapa banyak sedihnya? Lagi-lagi kembali ke awal. Sorry banget itu tadi. Aduh, di dapur gue memang suka banyak hal-hal yang gusrak-gusruk. Dimaafin ya teman-teman. Jadi kenapa rasa sakit perlu ada? Ya karena buat kita belajar. Dan kenapa kesedihan itu ada? Buat kita jadi lebih, ibaratnya kayak remedial. Kalau misalnya kita ulangan, coba lagi untuk dapetin nilai yang lebih baik lagi. Gue seneng banget akhirnya. Ya paling cuma tadi crash suara-suara dari dapur doang. Selebihnya gak ada masalah apa-apa. Terima kasih banget sudah setia sama podcast ini. Ya udah, mungkin itu dulu yang bisa gue sampaikan. Semoga ada yang bisa kalian ambil di podcast ini. Gue senang meskipun ini udah 18 menit. Pembahasannya cukup padat dan cukup banyak yang bisa kalian ambil, mulai dari kehidupan, percintaan, pertemanan, bahkan tadi tentang diri sendiri. Ada self-helpnya, ada cinta-cintaannya.
Ya udah, gue harap semoga kalian selalu bahagia, selalu baik, dan selalu jaga kesehatan. Gue pengen banget ketemu kalian lagi minggu depan. Dadah.